Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Situasi terkini saudara-saudara menjelang malam sedang melaksanakan peristirahatan sejenak menunggu halakoh. Baik, Bapak Ibu semuanya yang masih di luar, di dalam, di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Silakan untuk maju ke depan, ke sini. Kita berkumpul. Acara utama kita akan membahas halakoh ya, alhamdulillah pemateri terakhir dari Pondok Pesantren Suryalaya Narasumber Rahman kita Saudara. Ustaz Dede Rohman. Sebentar lagi untuk mengkondisikan perempuan sebelah kanan saya nanti ya, perempuan sebelah kanan saya menghadap ke sini, kemudian nanti laki-laki sebelah kiri, kemudian nanti ya dibikin letter U ya, nanti sebagian laki-laki ada sebelah kanan saya berbaris, dan perempuan juga sama. Nanti pemateri para panitia kemudian pengurus boleh di depan. Kita akan melaksanakan dialog interaktif seputar halakoh tentang tasawuf sebagaimana yang sudah diagendakan. Ya, narasumber kita ada 3, yang terakhir Bapak Ustadz Durman tentang amaliyah dan riadoh. Ya, alhamdulillah dari provinsi sudah memberikan kisi-kisi maupun hal-hal yang lain yang dapat kita jadikan bahwa momentum saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan di itikaf ya, malam ke-25 insya Allah. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala ternyata bisa dilaksanakan di majelis zikir dan syukur. Oleh karena itu kami undang ketua panitia Neng Arif Nauki untuk segera memasuki ke tempat. Sayyidina Muhammad ilahi anta maksudi wa ridho kama ini mahabbatah arifatan. Puja dan puji kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat dan salam kecerahan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam yang ke-25 ini di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita masih dipertemukan di malam yang indah ini dan di tempat yang mulia ini. Perkenalkan, saya Firman akan menjadi moderator di sesi halakoh amaliyah dan riadoh PKN Pondok Pesantren Suryalaya, yang mana saya akan memperkenalkan dulu pemateri Kang Ustadz Dede Rohman. Beliau ini salah satu ikhwan yang senior dan memiliki Masjid An-Nur dan pengelolanya, yang mana beliau akan memaparkan amaliyah yang pas dilakukan oleh PKN Suryalaya, yang mana nanti kegiatan ini beliau akan memaparkan dan para ikhwan dan akhwat di sini akan dapat berdialog dan menanyakan apa sih riadoh itu, terus apa amaliyah-amaliyahnya, dan apa nanti mungkin perjalanan ruhnya ya Pak Dede ya. Sebelum kami lanjutkan kembali, alangkah baiknya kita akan bertawasul dulu, yang mana Imam tawasul seperti biasa kami serahkan kepada Kabid Amaliyah LDTKN Kota Bandung, Ustaz Kamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah mengumpulkan kita dari berbagai daerah berkumpul di sini menjadi satu, dan kita sedang mencari. Saya mau bertanya Nama. Dari mana? Isinya siapa? nomor sepatu sekalian. Pada naruskeun kieu kan pami malam teh kan salat tobat. Salat tobat heula atanapi ibak heula gitu. Aya kan anu salat heula teras ibak terakhir tiasa teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat disinggung Yudi. Tadi sempat disinggung soal ruh kudsi.
yang pada akhirnya akan kembali ke Nur Muhammad. Saya agak bingung. Ini kan berarti ruh kudus ini semua makhluk ya, entah yang beragama apapun itu. Nah, itu terlepas dari selamat atau tidaknya seseorang, ruh kudus itu semuanya akan kembali ke Nur Muhammad, atau hanya orang-orang yang diampuni atau orang-orang yang soleh atau baik aja yang kembali gitu. Jadi bagaimana perbedaan antara orang yang katakan baik dan buruk lah gitu perlakuannya dengan ruh kudus itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang amaliyah mandi tobat. Kan apanya? Kadang kalau malam teh kan namanya suami istri ya. Gimana? Nah, misalkan saya kan nyabi acan perang lahnya nah, misalkan orang teh saat acan mandi tobat teh mandi junub heula, disalsekeun mandi junubna terus disambung ku mandi tobat eta biasa atau sah atau kumaha hayang terang gitu kumpul gitu. Atau mun tiasa mah kumaha carana gitu. Meh dina hiji mandi eta teh bisa menang dua amal eta gitu. Mandi junubna beunang da kabar aya malaikatan gitu nya. Terus mandi tobatna tiasa kacana oge gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat junub mandi junub kan saat niat itu kan ada wudhu dulu ya, wudhu diniatkan ya. Karena saat niat itu niat nawitu rofal hadasil akbari pijanil badani lillahi ta'ala saat air kena ke tubuh. Jadi saat kita mau wudhu niat saja di situ nawitu rofal hadasil akbari di situ kita wudhu dulu kan, paling minimal jangan dulu wudhu lah kan. Saat kita mau mandi junub itu kita tuh kan mencuci dulu kemaluan ya. Kalau habis BAB bahasa Arabnya bukan mencuci kemaluan, bahasa Arabnya ya cebok ya. Kalau bahasa Arabnya itu la'anan tainaan bahasa Arabnya la'anan tainaan cebok. Jadi saat kita mau membasuh kita kenal ke muka kan di situ aja niat. Setelah niat baru kita berwudu. Setelah berwudu kan baru di situ seluruh badan. Nah karena itu sudah masuk ke dalam niat untuk mandi junub. Nah di saat untuk ke seluruh badan, Robi angjilni jalan mubarak kawan tahirul mujilin kanan, Robi angjilni jalan mubarak kawan tahirul mujilin kiri, Robi angjilni jalan mubarak kawan tahirul mujilin. Tapi ini langsung, nah baru itu semua. Jadi mandi taubatnya tidak terdahului dulu oleh mandi junub. Kalaupun mau dipisah bagus juga. Kalau mungkin ada yang ragu nih, saya mah kadang-kadang suka kayak nggak afdol nih. Junub dulu, silakan junub dulu. Setelah beres junub, mandi baru robi angjil. Cuman umum 2 kali, tadi itu tadi saatnya, pokoknya yang saat nempel air niat di situ. Baru di situ. Nah, baru pas yang robi angjilnya toko. Nah, jadi di situ itu yang itu secara fikihnya. Kan mandi tobat ataupun mandi. Ya, tapi kalau apa namanya? Kalau saya lebih cenderung memilih, karena kadang-kala kalau orang secara fikih kadang-kala kan ya supaya ada ini afdolnya. Yang lebih bagusnya mendingan mandi junub dulu. Bersihkan dulu mandi junub, setelah beres di situ baru silakan mandi. Tuh, ya itu saja mungkin betul ya Ustaz ya. Berarti mandi junub lama. Kadenge. Dan mulai baju lebaran. Kadang kala. Ya, jadi silakan mandi junub dulu untuk lebih. Ya. Kalau jajang mah nggak pernah. Nah, jadi silakan untuk lebih tenang secara fikih ya. Kadang-kadang kita suka ragu, silakan mandi junub dulu.
beres, setelah di situ baru lanjutkan. Tapi diusahakan udah beres, jangan dulu beres kamu mendingan langsung udah beres nih, semua udah beres. Itu kan malam mandinya kan. Kan karena lagi mandi tobat penting. Kalau Wanjai memang tugasnya sekarang mandi siang 2, karena mandi jam 2 malam dia taluk, hanya dia mandi. Nah, jadi silahkan yang lebih pilihannya terserah. Mau yang tadi silahkan kayak tadi itu. Cuma kalau yang secara fikih biasanya ingin afdolnya silahkan mandi junub dulu, setelah junub baru. Itu saja mungkin ya. Mana Kang Adit? Sekarang ke pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz. Apakah kembali ke Nur Muhammad itu hanya untuk orang yang soleh gitu ya Kang itu ya? Mana Kang Ustadz? Yang bisa kembali kepada Allah adalah orang yang ruhul kursinya utuh kembali. Yang tidak bisa kembali, dia tidak akan kembali kepada Allah. Bagi orang yang beriman, pada akhirnya dia akan kembali. Tapi dibersihkan dulu oleh Allah si ruhnya. Makanya dikatakan, kenapa orang mukmin bisa masuk neraka dulu? Dibersihkan dulu. Tetapi kalau orang yang non mukmin itu sudah jelas, udah langsung dan nggak akan. Jadi di situ. Nah jadi tidak semua. Tapi kalau jaminan dari Rasulullah, orang yang beriman, jaminan dari Allah, orang beriman itu semua akan masuk ke dalam surganya Allah. Cuma ada yang dibersihkan dulu, artinya yang menutupi ruhul kursinya itu dibersihkan dulu sampai hilang, nanti akan kembali. Makanya kalau orang tarekat itu dikatakan tidak ada istilah surga firdaus, kesananya tidak ada, tapi wujuhu yauma idzin nadirah. Dia berhadapan langsung dengan jadi pengiriman ruh kursi itu bisa merasakan siksaan itu ruh kursi itu ya. Kan tadi ada bagi-bagi ruh itu ada ruh gisim. Ternyata kalau memang masuk neraka katakan semuanya ruh kursi, ruh gisim juga masuk gitu ya. Persis seperti begini. Kang ini kulit. Ya. Kulit di sini ada terasa. Terasa ya? Dipegang. Kemudian lukai sedikit. Masih kerasa sama kulit. Kerasa kan? Tapi rasanya lebih pahit. Lebih sakit. Makin dalam lagi kerasa kena daging. Lebih kerasa sakit lagi. Masuk lagi kena saraf. Lebih parah lagi. Bisa mungkin jadi stroke, bisa segala macam. Itulah ruh. Ruh itu seperti itu. Seperti kulit bawang. Dari luar dalam itu. Berarti satu kesatuan, cuma berlapis gitu maksudnya ya. Jadi di saat ini di sini. Makanya di dalam zikir itu kenapa ada jadi apa namanya? Kayak latifah, kayak segala macam. Itu saat berzikir pun ada lapisan. Mudah-mudahan nanti di bagian zikir hobi itu apa perjalanannya? Zikir hobi itu ada pertama di dalam kolbi, setelah di kolbi masuk ke dalam fuad, dari fuad masuk ke dalam sagok, dari sagok masuk ke dalam lub, dari lub baru masuk ke dalam sirun. Nah di sirun itulah yang bisa masuk ke dalam alam jabarut dan alam lahut, menuju ke sananya ruhul kursi. Nah mudah-mudahan nanti di alam yang bagian nanti zikir hobinya nanti mudah-mudahan terbahas. Kita bisa membedakan mana saat kita berjalan ruhul kursi. Jadi saat kita berzikir kita akan bisa merasakan ruh jismaninya, ruh ruhaninya, sama ruh sultaninya. Ruh sultaninya itu nanti saat bagaimana saat kita berzikir kepada Allah. Nah setelah itu baru ketahuan di mana ruhul kursi. Nah, kita mencoba belajar karena kan kadang-kala ruhul kursi hanya gambaran akal saja. Bagaimana kita merasakan dan mengaplikasikan ruhul kursi itu, ruh sultan itu di dalam berzikir. Nah mudah-mudahan nanti di dalam apa namanya sesi yang untuk bagian zikir kopinya mudah-mudahan itu kita bahas. Asal kuatnya tidak jam 2. Ya. Gimana Kang Yeti? Maaf ya. Terus pertanyaan dari istrinya Wanjai katanya. Kalau malam teh sholat tobat dulu atau mandi dulu?
Ya kalau misalkan di situ ya terserah mau mandi tobat dulu, mau sholat tobat dulu. Tapi kalau bimbingan arahan dari pengersa Abah itu silahkan mandi tobat dulu dengan fisik, penyerahan diri kepada Allahnya, baru sholat tobatnya. Dan sholat itu kalau di rumah itu kan, kalau misalkan apa kita setelah mandi tobat di rumah nih umpamanya, kalau di masjid baru ada tahiyatul masjid. Jadi setelah selesai mandi tobat ada sholat syukur wudhu. Kalau di masjid ditambah dengan tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat tobat. Setelah sholat sunat tobat mungkin tahajud segala macam. Jadi kalau kita mengikuti pedoman yang diberikan oleh guru itu afdolnya setelah selesai mandi. Kenapa? Karena kalau kita tobat kepada Allah tuh fisik dulu, Bersih dulu. bersih, setelah itu baru menghantarkan diri kepada Allah. Jadi setelah selesai mandi tobat baru dilanjutkan dengan sholat tobat. Nah itu saja mungkin ya. Puas ya. Untuk selanjutnya sebelum masuk sesi selanjutnya, kami masih membuka pertanyaan. Barangkali ada yang bertanya. 5 biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Subagja, bidang Amalia GMPS. Mau bertanya itu masalah tawajuh, apakah dalam tawajuh itu Sami Robito atau gimana? Salam. Assalamualaikum. Siapa lagi? Coba kami ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami Sujanto panjang menyunkan di WHDI namanya latifah hari atas umum-umum di biaya latifah tadi itu ayat lah gila Allah atau Nabi langsung ilaha pengintan Tos 5. Kang Ustadz, ini pertanyaan dari Kang Aja, bidang Amalia GMPS. Apakah dalam tawajuh itu sambil robitoh? Itu ya Kang Aja ya? Enggak, Kang Ustadz. Tawajuh menghantarkan diri kepada Allah secara ruhaniah. Itu tidak boleh ada sesuatu pun yang terselip dan terbawa. Karena yarju liqa'il fal ya'mal amal la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang menginginkan kewajiban Allah dengan apa? Maka yarju liqa'a rabbihi, ingin berjumpa dengan Allah. Wal ya'mal amalan sholeh wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Jangan sekali-kali menempelkan perkara apapun, sesuatu apapun ada Allah tersebut. Jadi di dalam tawajuh tidak boleh ada robito. Di saat tawajuh tidak boleh ada robito, harus murni. Kalau masuk robito musyrik. Jadi di mana tempatnya robito? Sebelum tawajuh. Belum tahu. Pengantar. Kadang-kadang. Tapi ini bukan titik ya. Bukan titik. Bagi orang yang masih salih. Yang masih salih, jangan membiasakan menempelkan robitoh
di dalam tawajud. Dikhawatirkan tauhidan kepada Allah tertutup dengan sifat makhluk, meskipun itu mursyid. Tetapi kalau yang sudah zikirnya minimal di zikirnya diam di ruh sultan, itu jadi robitohan ya. Jadi kata kasarnya tawajuh mentana naon geus teu istilah doa deui ngagorowok ka abah we barokah ka jadi tapi mau di mana ya sabarei hayangnya itu mah satu bukti kenapa itu disebutkan apa namanya orang yang lagi salik belajar ini jangan membiasakan robitoh di dalam bertawajuh karena dikhawatirkan saat kita robitoh dikirnya nggak ada dikirnya jadi nggak ada tetapi kalau sudah ada tuh kita lihat ini bisa padahal tengah doang kau karena apa siruhnya segala macam sudah tidak bisa tergoda. Satu contoh nih ya, satu contoh kenapa di dalam tawajuh tidak boleh ada robito. Aniyatu qasdu sayin muktarunan bi fi'lihi. Ucapan teh kudu bareng nya jeung hate. Lamun dikir hopi mukul kudu bareng jeung dikir jeung tadi teh dikir hopi. Tuh ngucapkeun niat da leungit dikir hopi. Eureun dikir hopi. Ya, dia ingin keluar di NU lah ingin ke Muhammadiyah. Kudu niat. NU lieu kudu niat qasdu sayin. Taruna lapan hamzah dina lapan Allah kudu bareng jeung di jerona niat abdi salat subuh 2 rakaat pas beres bar kudu bareng lillahi taala jeung dina hatena kopi eureun Itu kan yang sambungkeun deui kumaha Pak naonna kopina ada urang mah pake teh kalem da bisa disambungkeun deui menang layang teh tetanggalan da ngumpul tak dodo hei kada paehan ada resep nyambung kan jadi oh nyata ya. Nah jadi itu di situ kenapa jadi di situ tapi lamun orang yang sudah dikirnya masuk minimal dikir siri lah dianya dikir siri bahasa itu kumaha tuh sudah dikir siri teh liar lah dan puguh mah orang sudah seri wae gitu kan ibu ayeuna dikir dia dikir kopi kadang kerja lah terus pikiran perasaan ingat teh kalau ingatnya ingat terubahnya eta dikir siri lamun urang rasa eta geus berjalan kuat sok nah teh ngomong laik subhanallah laik Allahu akbar niat leungit teh eta nu inget ka Allahna henteu tah eta ayo urang mah tibalik kan hayang nu disebutanana we eta nu eta teh kabuka si rasana teh kabuka nah untuk yang sari diusahakan teknisnya kalau misalnya tapi kan saya susah jadi tekniknya begini saya tawajuh susah robitoh dulu kawan sudah beres robitoh tetap tawajuh mulai tergoda lagi angkat dulu berhenti robitoh tawajuhnya berat tawajuhnya berhenti dulu robitoh lagi kuatkan tawajuh lagi jadi di saat kita tawajuh itu tidak terganggu lagi begitu pula saat berzikir pikiran kemana susah lap diam robito sudah beres robito lanjutkan lagi zikirnya tidak perlu narik deui jadi harus bersih ruh itu harus bersih saya juga sama dulu itu seperti itu dikit terus lagi tawajuh robito sarekan babanu kudu bersih karena kita tawajuh ka Allah itu coba aku makan robito robito teh sancana selain kertawajuh mah kudu bersih jadi saat tawajuh susah tak susah baru tahu robito dulu udah beres tak dia deta
Jadi Robitoh itu tidak perlu sambil tawatu, sambil begitu. Hati gimana saya tidak susah menggambarkan, tidak perlu datang wajah bangsa apa, dengan lisan juga, barokah apa. Tapi teh sasa-sasa ya dikira teh pangbimbingkan abdi udah perlu diucapkan. Dina hate aya karetek, udah kaucapkan kita, lep diam kita, lep beta itu. Insyaallah. Jadi orang makan ayo we ngagambar-gambarkan apanya. Nah, mohon. Lain gitu. Gambar we tuh. Ari pas Robito kapang sabang pingin muka teh pas diteun acep. Makanya urut kalender loba. Aing nu mana nu kudu diangkat kenana itu. Tahun 2003, 2002, 2003. Tung nanti dia ngagambar. Iya nu 2022. Kemunculan ya. Jadi lain itu ku bahasa ge. Barokah. Kayak Mandilanan. Itu mungkinnya. Gimana? Ya jadi kata Kak Ustadz mah tawajuh teh nggak boleh bawa yang lain dan saling biasakan berrobitoh, nggak boleh dalam tawajuh. Bila susah dalam bertawajuh lebih baik robitoh dulu baru lanjut tawajuh. Pertanyaan selanjutnya dari Kang. Oh iya. Ya, meh sekalian. Tuh. Kang yang Yanto katanya gimana sih Kang kalau lain teh satu-satu kalimatnya atau disatuin gitu? Enggak Kang. Jadi kalau di dalam kalimat la ilaha illallah itu tidak dijeda karena dalam satu kalimat satu nafas. Tapi saya nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi misalkan dalam kalimat saat narik nih, la ilaha illallah tidak dalam satu tarikan nafas nggak apa-apa. Terus bagaimana? Cuma abdoalnya memang bagusnya satu. Karunya nu bengek. Nah, bagaimana dengan kalimatnya? Maksudnya di satu-satu kena itu. Jadi saat tiap titik kalimat harus paskan. La ilaha illallah. Jadi tidak dipisahkan, tetap gerakan. Cuma si gerakannya itu sama tekanannya pas, nempelnya di situ. La ilaha illallah. Suka ada narik, suka ada cuk gitu. Nah, di situ tuh kan. Ya itu tadi. Jadi itu di nafsu itu berarti ada kena masuk. Oh, itu tuh masuk. Jadi di situ. Jadi kalau misalkan lebih pengen intin terasa, cari wakil talqin yang memang sifatnya galak. Jadi kan kalau orang yang biasa mah bijak kan naikin apa kan. Jadi mungkin galak. Langsung. Ya, itu ada memang di situ. Jadi saat karena di situ dimasuk di latifatul nafsu. Jadi baru di sini di kolab itu nanti silakan praktekkan terutama masing-masing sendiri. Itu tentang cukup mungkin ya tentang dikir jaharnya lah. Jadi disatuin ya Kang ya. Masuk. Saya boleh tanya nggak? Saya boleh nanya ya satu aja. Ini masalah saat kita dikir jahar kan, apakah harus yang dirasa itu di kolbi dulu gitu? Atau kadang misalnya saya narik la ilaha illallah, ternyata sensasinya ada di latifah apa? Ada yang salah nggak gitu? Mohon kan? Langsung aja ya. Di saat berzikir ada yang masuk kadang ini biasa orang pengalaman. Ada yang langsung kerasa di kolbi, ada yang kadang di ruhi, ada yang kadang di ini. Kalau menurut gerakan perjalanan secara teori itu perjalanannya di kolbi, ruhi, siri, khofi, afa, nafsi, kolab. Tetapi di saat kita berpikir itu sebetulnya mana yang memang saat itu kita berada ahwal, terutama nafsu yang mesti diperbaiki di mana. Jadi saat kita berzikir la ilaha illallah, ternyata saya lebih cenderung ke sini. Kok yang lebih kuat tuh kok di sini yang jalan. Gak ada siapa Om Eswai. Di sini. Jadi tidak mustahil
Kalau ada orang yang dikit la ilah, mungkin ada yang masuk di sini. Ya. Karena kadang-kadang apa? Inilah orang yang mungkin ada orang yang dermawan ya. Kalau di sini tuh kan kalau di dalam nafsu nih nafsu. Lawamah, sawiyah, mutmainah, rodiyah, kemudian mardiyah. Di dalam rodiyah di sini ada istilahnya tuh nyah kepada makhluk. Nyah kepada makhluk tuh kalau di sini mulai ada mulai ada aya ngerasakeun batur. Nanya sih itu teh karunya rek lebaran nanyakeun WTH. Nanyakeun WTHR kaciri dina beungeutna langin beungeut berehan tapi beungeut bereun. Upamana. Di sini tuh ada di latifatul siri. Latifah siri ada. Kita tahu merasakan, baru merasakan. Oh iya ya karunya si anu. Nah, kalau sudah di latifatul ini umpamanya kita tahu merasakan, tetapi saat itu kita otomatis bukan hanya merasakan lagi, tapi metik merek, wah gitu. Itu mungkin ada orang kok nyimak di sini. Tapi dah kita alhamdulillah gitunya. Ikhwan Suryalaya saya yakin itu yang paling kuat dominan itu dikirnya sudah masuk di latifatus siri. Bisa ngarasakeun batur. Mata lamun kanu karuran teh gerak rasakeun awak urang sorangan ngarasakeun we ngungkul mere mah hese. Acan. Nah, Iwan mah kabeh kitu lah. Gerak rasakeun awak urang kacida blik nanti da kitu lain kaya ngasaran estu kadari pangeranna kitu we nya biasa itu gitu intinya. Encan kana eta jadi persis seperti saya ke wajah itu paling resep jeung nyaah. Resep nitah nyaah mere. Sakitunya. Jadi kalau sekali lagi kesimpulannya, jadi tidak mustahil mikir tuh kalau latifah jalannya. Tapi kadangkala tergantung ada di sini bisa langsung ke sini. Ada yang langsung ke sini balik lagi, ada yang langsung ke sini, ada yang udah di sini langsung ke ahfa. Setelah di ahfa ada juga yang selalu diam, tidak bisa naik. Ada juga yang tahu-tahu dari ahfa kelewat langsung naik di sini. Dan di sini tidak bisa ke sini. Terus tadi dia. Kadang kalau udah di sini bukan naik ke ahfa, malah turun lagi ke kolbi lagi. Tergantung kita saat itu mana yang dibutuhkan. Umpamanya, kok saya godaannya di tempat kerja jadi piamukeun mah. Ya. Otomatis pasti yang akan pikir naik terisinya di sini. Karena amarah di sini. Saya kok kenapa saat sedikit kok mikir kenapa yang kuatnya di latifah ruhi. Latifah ruhi godaannya masih awal jeung pamajikan eta pasti dia. Hajab. Kayaknya kita Gusti sing sabar. Laki ai kana rek molekan hese wae ari kana mancing dua poe kita balik bisa. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maktubi atini mahabbata wa ma'rifataka. Allahumma tahlana bi kullil arifin, Allahumma tahlana bi kullil arifin. Wa antasimu bihablillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara iktikaf dalam rangka Ramadan kita yang hari ini insya Allah dipungkas dengan kegiatan tasakur binikmah berupa kita melaksanakan ibadah sahur berjamaah yang alhamdulillah melalui ridho Allah Subhanahu wa taala kita disampaikan kepada pelaksana kegiatan sahur. Semoga sahur kita menjadi berkah. Amin. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Semoga keluarga kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus alhamdulillah kita sudah berhasil melaksanakan iktikaf sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Walaupun masih ada 2 mata acara lagi, yaitu nanti setelah pada subuh berjamaah akan ada kegiatan kuliah subuh dan juga isyraq istihadah dan istikharah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bertasakur bertafakur